Masyaallah muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diperkenankan untuk beriman dan membuktikan keberimanan kita kepada Allah Azza wa Jal dengan mampu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Semoga Jumat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai Jumat terbaik di antara Jumat-Jumat yang pernah kita tunaikan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam urutan kalender Hijriah terdapat satu bulan yang disebut bulan Sya'ban yang sekarang kita berada di dalamnya. Bulan Sya'ban ini bisa dikatakan sebagai bulan yang strategis karena posisi bulan Sya'ban sebagai bulan yang ke-8 dalam urutan kalender Hijriah itu berada setelah bulan haram, yaitu bulan Rajab, dan sebelum bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam urutan kalender Hijriah ada 12 bulan. Bulan yang pertama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ada 12 bulan dalam kalender Hijriah yang ini merupakan identitas bagi orang-orang yang beriman, identitas bagi seorang muslim, sehingga sangat memalukan apabila ada seorang muslim yang ditanyakan urutan bulan Hijriah, ia tidak tahu. Yang ditanyakan hari ini tanggal berapa Hijriah, ia tidak tahu. Padahal itu adalah identitasnya, kebanggaan bagi seorang muslim. Selain daripada kalender Hijriah ini adalah identitas bagi seorang muslim, dengan mengetahui kalender Hijriah, seorang muslim bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia tidak mengetahui kalender Hijriah, bagaimana ia tahu kapan puasa Ayyamul Bid? Kalau ia tidak tahu kalender Hijriah, bagaimana ia tahu bulan-bulan haram? Bulan haram ini maksudnya adalah bulan di mana seorang muslim dilipat gandakan amal ibadahnya. Bulan di mana seseorang haram melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia melakukan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya berlipat ganda. Pun sebaliknya, apabila ia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemaksiatan itu dosanya pun berlipat ganda. Bagaimana ia tahu tentang hal ini kalau ia tidak tahu kalender Hijriah? Ada 4 bulan haram, yaitu bulan Muharram, bulan Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Bulan Sya'ban setelah bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan haram. Dan setelahnya bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang sangat strategis bagi orang-orang yang beriman. Bahkan dikatakan, seorang ulama pernah mengatakan bernama Abu Bakar Al-Bakhli rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan, Syahru Rajabin, Syahru Zar'i, wa Syahru Sya'ban, Syahru Saqiyiz Zar'i, wa Syahru Ramadana, Syahru Hasaduz Zar'i. Bulan Rajab itu adalah bulannya menanam. Bulannya menanam. Bulan Sya'ban, bulannya menyiram tanaman. Dan bulan Ramadan adalah bulannya memetik atau memanen hasil dari tanaman yang sudah disiram dan tanaman yang sudah ditanam. Apa maksud dari pernyataan ini? Maksudnya adalah bulan Rajab itu adalah permulaan awal bagi seorang muslim untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Sehingga di bulan Rajab ini sebagai bulan haram, seorang muslim hendaknya memulai memperbaiki diri, memulai untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang sebelumnya tidak ia kerjakan.
Mungkin yang sebelumnya hanya berbicara soal sholat 5 waktu, maka di bulan Rajab hendaknya seorang muslim memulai dengan sholat sunnah. Jika sebelumnya tidak pernah berpuasa sunnah, maka di bulan Rajab mulai dibiasakan untuk puasa sunnah. Begitu masuk bulan Sya'ban, itu kemudian ditingkatkan lagi, diperkuat lagi. Dengan bahasa disirami tanaman itu, sehingga berkembang, dikembangkan, ditumbuh kembangkan ibadah yang sudah kita lakukan. Untuk apa semua ini dilakukan jamaah? Tentunya untuk membiasakan diri kita. Ibarat sebuah kendaraan, maka kendaraan itu harus dipanaskan terlebih dahulu. Ibarat seseorang yang ingin berolahraga, maka dia harus melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak cedera dan memperoleh hasil yang maksimal dari olahraganya. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban ini sekali lagi adalah bulan yang mulia, bulan yang merupakan bulan yang sangat strategis bagi seorang muslim untuk memperkuat ibadahnya, memperkuat amalan-amalannya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Khatib merangkum menjadi beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, untuk persiapan Ramadan, hendaknya seorang muslim menambah ilmu pengetahuannya. Kita semua lahir dalam keadaan bodoh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmu. Sehingga dalam Al-Qur'an Allah nyatakan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Dan kami menyuruh kepada Adam, dan kami mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kami mengajarkan kepada Adam semua ilmu. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian kami menyuruh kepada Adam menjelaskan kepada para malaikat. Faqala ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Jelaskanlah apa yang dijelaskan oleh Adam. Allah menyeru kepada malaikat, jelaskanlah ilmu yang dijelaskan oleh Nabi Adam jika kalian adalah orang-orang yang benar. Apa kata malaikat? Innaka antal alimul hakim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kami ketahui selain daripada Engkau yang ajarkan. Sesungguhnya Engkau ya Allah adalah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi semua ilmu yang kita dapatkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Namun meski itu semua berasal dari Allah, tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan belajar. Sekali lagi, kita lahir dalam keadaan bodoh, maka kewajiban kita adalah belajar ilmu. Ilmu yang dimaksud dalam konteks menyambut bulan suci Ramadan ini adalah qala Allah, apa yang Allah katakan, qala Rasul, apa yang Rasul katakan, wa qala sahabah, dan apa yang dijelaskan oleh para sahabat. Kita pelajari Al-Quran, kita pelajari hadis Nabi SAW, bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya menyambut bulan suci Ramadan. Sehingga Ramadan yang kita jalani bukan hanya sekadar menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, tapi lebih dari itu kita akan mengetahui bagaimana cara sahur yang disunahkan oleh Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW menegakkan qiyamul lail, bagaimana Nabi SAW berbuka puasa, bagaimana Nabi SAW dan para sahabatnya produktif di bulan suci Ramadan. Itu kita teladani. Dan tidak akan mungkin kita bisa meneladani mereka kecuali dengan belajar. Maka persiapkanlah ilmu untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yang kedua, di bulan Sya'ban ini yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada satupun bulan yang Nabi berpuasa penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan tidak ada satupun bulan yang Nabi banyak berpuasa, yang dimaksud adalah puasa sunnah, kecuali di bulan Sya'ban. Perbanyak puasa sunnah untuk melatih diri kita.
Di antara puasa sunnah yang bisa kita kerjakan adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Kata Nabi, puasa Nabi Daud alaihissalam adalah puasa sunnah terbaik. Kalau kita bisa kerjakan sehari puasa, sehari tidak, berganti-gantian, itu adalah yang terbaik. Namun jika tidak atau merasa itu adalah berat, maka ada alternatif lain. Bisa dengan puasa Senin Kamis dan puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid adalah puasa 3 hari dalam sebulan, yaitu pada tanggal 11, pada tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijriah, kalender Hijriah. Berarti kita berpuasa di tanggal 13, 14, dan 15 Sya'ban. Itu jatuhnya insyaallah ta'ala hari Ahad besok. Jadi hari Ahad besok kita masih berkesempatan berpuasa Ayyamul Bid 3 hari, Ahad, Senin, dan Selasa. Selama 3 hari ini adalah puasa Ayyamul Bid yang bisa kita kerjakan. Selebihnya puasa Senin Kamis, bisa juga puasa Nabi Daud alaihissalam. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selain berpuasa sunnah, yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban juga adalah mengganti puasa yang kita masih berhutang pada puasa tahun yang lalu. Jadi apabila kita masih berhutang puasa di tahun yang lalu, maka segera ganti. Jangan sampai kita menghadapi bulan suci Ramadan dalam kondisi kita masih berhutang puasa. Ingatkan istri kita, ingatkan anak-anak kita agar mengganti puasa di bulan yang lalu apabila pernah batal. Kemudian jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selain daripada berpuasa sunnah mengganti puasa yang telah lalu, bulan Sya'ban ini, kata para ulama, bulan Sya'ban ini adalah bulannya Al-Quran. Bulannya Al-Quran. Dikatakan oleh Salama bin Kahil rahimahullah ta'ala, kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul Quran. Dahulu bulan Sya'ban disebut pula dengan bulan Qura atau bulannya pembaca Al-Quran. Artinya kita mulai membiasakan diri dengan Al-Quran. Yang mungkin selama ini Al-Quran hanya terpampang di lemari, tidak pernah disentuh. Maka mulai bulan Sya'ban ini kita sentuh Al-Quran supaya nanti kita terbiasa. Mungkin mulai dengan 1 hari 1 halaman, lama-lama 1 hari 10 halaman. Begitu bulan suci Ramadan, kita bisa 1 hari 1 juz. Terbiasa. Orang bisa karena biasa. Orang bisa karena biasa. Setelah biasa, maka dia akan menjadi luar biasa. Tentu luar biasa bukan luar biasa di mata manusia, tapi luar biasa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita manfaatkan momentum bulan Sya'ban ini untuk persiapan bekal di bulan suci Ramadan, agar nanti saat Ramadan tiba, kita sudah terbiasa menegakkan amal soleh, sudah terbiasa dengan kebaikan-kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang dipersiapkan, tentu hasilnya akan jauh lebih maksimal daripada sesuatu yang sama sekali tidak dipersiapkan. Segala sesuatu yang tidak dipersiapkan, hasilnya akan serampangan, hasilnya akan buruk, dan cenderung jauh dari kata sempurna. Maka khatib mengajak diri pribadi khatib dan jamaah sekalian, marilah kita sempurnakan seluruh amalan-amalan kebaikan di bulan Sya'ban ini. Tujuannya adalah untuk bekal supaya bulan Ramadan kita menjadi sempurna, dan tentunya kesempurnaan itu bukan penilaian manusia, melainkan penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wallahi yastajib lakum.